Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Chen dengan NIM A1C3180002. Di sini saya merupakan mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala kuantum, di mana untuk yang pembahasan mengenai gejala kuantum di sini saya membahas 3 topik utama, yaitu efek fotolistrik, efek Compton, radiasi benda hitam, relasi de Broglie, dan pentingnya fisika kuantum. Nah, untuk yang pertama itu efek fotolistrik. Nah, ini materi efek fotolistrik merupakan materi yang sangat sering kita dengar. Di SMA juga pernah dipelajari. Nah, efek fotolistrik adalah suatu gejala terlepasnya elektron karena frekuensi foton lebih dari frekuensi logam yang dikenai cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya energi kinetik maksimum dari efek fotolistrik yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu energi maksnya itu E dikali V0. Nah, ini merupakan gambar dari efek fotolistrik, di mana ketika cahaya menumbuk plat, nah ini cahaya masuk ke sini menumbuk plat yang berada di sini. Nah, yang fotoelektron ini terlepas dan berpindah ke plat bagian C ini. Nah, sehingga pas fotoelektron atau elektron yang berpindah ke sini nanti akan menyebabkan timbulnya arus yang sudah dirangkai. Ini voltmeter. Nah, ini akan timbulnya arus sama voltmeter sama tegangan. Nah, ini merupakan suatu contoh untuk simulasi efek fotolistrik. Selanjutnya, untuk teori kuantum mengenai efek fotolistrik. Nah, jika elektron keluar dari permukaan plat logam dan tidak bertabrakan dengan atom lainnya sebelum mengeluarkan energi kinetik maksimumnya, Einstein ini berpendapat bahwa besarnya energi kinetik maksimum elektron yang terbebas tersebut dirumuskan dengan energi kinetik maksimum sama dengan HF dikurang flux. Ini kerja dari logam itu. Nah, di mana untuk F ini rumusnya kerja dibagi H. H ini konstanta Planck. Nah, sehingga persamaan menjadi kita ubah karena dia F0 kan, kalau misalnya kerja ini rumusnya F0 dikali H. Nih, kerja ambangnya. Berarti energi kinetik maksimum itu H dikali F dikurang HF0. Atau kita bisa sederhanakan H dalam kurung F dikurang F0. Oke, untuk selanjutnya kita mempelajari tentang efek Compton. Di mana untuk efek Compton ini adalah peristiwa penghamburan sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Dari gambar ini kita akan menentukan kalau misalnya mendapatkan persamaan seperti yang ada di slide yang ini. Kita akan membuktikan. Oke. Nah, dari gambar ini panjang gelombang foton datang itu lebih kecil dari panjang gelombang hamburnya. Nah, untuk dari gambar ini dapat kita tengok kalau energi ditambah massa elektron kali C kuadrat, berarti energi dari elektron sama dengan energi setelah bertumbuk ditambah energi dari elektronnya juga. Nah, berarti ini bisa kita lihat kalau energi elektron itu rumusnya, ini energi biasa ya tadi, maaf. Nah, untuk energi elektron itu kita pindahkan yang E aksen, energi yang sudah bertumbuk tadi, jadi HF, rumus E itu HF dikurang HF aksen, oke, ditambah massa elektron dikali kecepatan cahaya dikuadratkan. Nah, kita lihat kalau sumbu X ini untuk arah datang foton di bagian X ini, untuk momentum itu sama dengan momentum setelah bertumbuk cos theta ditambah P E cos D. Nah, itu bisa kita jabarkan lagi kalau P kuadrat ditambah P aksen kuadrat cos kuadrat
theta dikurang 2P P aksen cos theta sama dengan P elektron kuadrat cos kuadrat psi. Nah, ini untuk yang arah sumbu Y untuk tegak lurus gambar ini dapatkan persamaan 1.41 yaitu P kuadrat ditambah P aksen kuadrat momentum sebelum dengan sesudah dikurang 2P dikali P aksen cos theta sama dengan momentum elektron kuadrat. Nah, setelah ini kita bisa mengingat untuk hubungan antara momentum dengan frekuensi dan persamaan air. Kita bisa tulis untuk PE sama dengan, nah ini kita masukin untuk P kuadrat kan. Ini rumusnya HF per C. Ingat, HF per C. HF per C dikuadratkan. Nah, ini untuk yang aksen atau yang sudah bertumbuh, jadi HF aksen per C dikuadratkan. Oke, dikurang 2 dikali H kuadrat F aksen C kuadrat cos theta. Nah, ini kita masukkan di sini tadi. Selanjutnya, kita bisa di elektron ini juga memenuhi persamaan energi relativistik di mana persamaannya seperti 1.43. Nah, kita masukkan untuk yang 1.43 ini dengan menggunakan 1.43 ini kita tengok 1.38 tadi 1.38. Nah, yang ini tadi 1.38 kita tengok dan 1.42 yang bagian bawah ini. Nah, kita masukkan yang bagian PE ini kita masukkan dikali C dikuadratkan. Ini kan kita masukkan. EE kuadrat ini kita masukkan juga. Mana tadi? EE kuadrat. Nah, yang sebelah sini kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi kita bisa dapatkan persamaan 1.44. Nah, disederhanakan sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Dan kita bisa tengok kalau untuk F itu rumusnya C per lambda. Ingat ya, C per lambda. Jadi kita bisa sederhanakan lagi C per lambda dikurang C per lambda aksen. Berarti panjang gelombang sesudah tumbukan sama dengan HC kuadrat per lambda dikali lambda aksen 1 kurang cos theta. Dapatlah hasil lambda setelah bertumbuh dikurang lambda H MEC dalam kurung 1 kurang cos theta. Nah, untuk rumus efek Compton ini untuk persamaan Einstein itu energi sama dengan mc kuadrat, E itu sama dengan M kali CC sehingga E itu bisa momentum dikali C. Ya. Nah, untuk rumus energi foton Planck itu bisa memenuhi P sama dengan H kali FC atau H per lambda. H per lambda. Nah, untuk persamaan panjang gelombang tadi sudah kita turunkan. Kita bisa tulis lagi persamaannya seperti ini. Selanjutnya untuk radiasi benda hitam. Nah, untuk radiasi benda hitam ini didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Contohnya untuk matahari ini kan. Nah, ini mengeluarkan radiasi. Nah, dan ada yang benda yang menyerap radiasi dari matahari ini. Nah, matahari ini sebagai sumber radiasi, sedangkan benda hitam ini merupakan benda yang menyerap radiasi yang datang. Nah, dengan kata lain, tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Jadi, benda hitam mempunyai harga absorpsi atau emisivitas yang besarnya sama dengan 1. Nah, berarti untuk sinar matahari ini diserap secara total ke sini dan tidak ada dipantulkan. Jadi, memang untuk harga absorpsi atau penyerap radiasinya itu 1. Jadi tidak ada yang dipantulkan. Nah, untuk rumusnya itu I, besarnya radiasi itu E dikali konstanta Bohm-Boltzmann dikali T pangkat min 4. Nah, untuk P ini sama dengan I kali A, E itu bisa P dikali T. Oke, untuk selanjutnya itu gelombang de Broglie atau relasi de Broglie tadi. Nah,
setelah kita mempelajari tadi, nah de Broglie mengetahui bahwa cahaya dapat diberlakukan sebagai gelombang dan juga di partikel, sebagaimana yang dibahas pada efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, de Broglie mengajukan sebuah hipotesis bahwa partikel juga dapat diperlakukan sebagai partikel dan juga gelombang. Nah, di saat yang sama, momentum foton merupakan pembagian energi oleh kelajuan cahaya. Dengan demikian, panjang gelombang partikel de Broglie dinyatakan sebagai berikut. Nah, berarti kita bisa nengok kalau untuk panjang dari foton itu bisa juga cahaya, kesimpulannya dari de Broglie ini cahaya itu bisa juga bisa diperlakukan sebagai partikel atau gelombang. Nah, ini kan juga bisa lihat ada persamaan gelombangnya dari hipotesis de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per P atau H M kali P. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu pentingnya belajar fisika kuantum. Nah, kita sudah belajar tadi beberapa gejala kuantum, lalu apa sih gunanya fisika kuantum ini dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain seperti fisika yang biasa itu hukum Newton, fisika klasik. Kenapa kita perlu belajar fisika kuantum? Nah, itu merupakan tergantung dari pemikiran kita sendiri. Nah, untuk latar belakang tuh fisika klasik itu tidak semua itu menjelaskan permasalahan, khususnya untuk yang permasalahan yang bersifat mikro atau yang tidak bisa dilihat, yang mesti harus dilakukan eksperimen. Nah, ini kan ada, tengok fisika klasik itu tidak dapat menjelaskan antara teori dan hasil eksperimen yang dilakukan terkait dengan hubungan intensitas radiasi benda hitam dengan panjang gelombang yang dimilikinya. Nah, untuk itu, karena fisika klasik tidak bisa melengkapi atau menjawab permasalahan tersebut, maka ada yang namanya fisika kuantum. Nah, fisika kuantum ini digunakan untuk melengkapi teori dari fisika klasik. Nah, tidak serta-merta meninggalkan teori dari fisika klasik, tapi melengkapi. Jadi, fisika kuantum ini juga ada sangkut pautnya dengan fisika klasik. Nah, untuk kajian dari fisika kuantum ini lebih banyak ke benda-benda yang bersifat mikroskopis atau yang tidak bisa dilihat atau bentuknya itu tidak tentu, maksudnya cuma kita bisa perkirakan, tidak tahu bentuk aslinya gimana. Misalnya atom itu tidak tahu kita bentuk aslinya bulat atau peta atau segitiga. Nah, untuk selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal, sebuah permukaan logam natrium diterangi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 300 nanometer. Tentukan energi kinetik maksimum yang dikeluarkan fotoelektron dan tentukan panjang gelombang, tentukan besar panjang gelombang ambang untuk natrium. Nah, untuk menjawab ini, nah kita harus nengok untuk fungsi kerja dari natrium, yaitu 2,46 elektron volt, di mana untuk fungsi dari ini kita bisa kalikan HF. Nah, HF tadi kan. Nah, ini EK max itu sama dengan HF dikali HF0. Ini jadi HC per lambda. Nah, ini HF0. Ini merupakan fungsi kerja dari natrium tadi. Berarti H konstanta Planck dikali panjang frekuensi ambangnya. Frekuensi ambangnya kan F0 itu sudah diketahui berapa dan dapatkan 2,46 elektron volt. Ini kita bagi H dikali C, ini sudah dapat 1240 elektron volt nanometer. Kita coret nanometernya, kita bisa dapat hasil 1,67 elektron volt. Nah, untuk yang kedua itu mengenai soal itu hitung perubahan panjang foton yang dihamburkan dengan sudut hambur 53 derajat jika diketahui massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, ini kita memakai rumus yang efek Compton tadi atau yang penghamburan foton. Nah, ini dengan rumus kalau dia misalnya perubahan panjang berarti dia nanya lambda aksen dikurang lambda biasa. Itu berarti perubahan panjang. Rumusnya HM0 kali C. Ini ME, maaf, ini ME, M elektron.
M elektron kali C dalam kurung 1 kurang cos alfa. Nah, ini kita masukkan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second, 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram dikali 3 kali 10 pangkat 8 M per S dikurang cos 53 derajat. Ini kita dapatkan nilai 9,67 kali 10 pangkat min 13 meter. Nah, berarti ini perubahan panjang gelombang pada saat mereka bertumbukan. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu kita membahas tentang yang gelombang yang de Broglie tadi. Nah, itu soalnya itu sebuah proton bergerak dengan kelajuan A 1000 m per s dan 1.000.000 meter per sekon. Nah, tentukan gelombang de Broglie foton tersebut dengan kecepatan yang berbeda dari A dan B tadi. Nah, kita tinjau dari A. Ini cukup mudah. Kalau kita mencari panjang gelombang de Broglie, berarti kita tulis rumusnya panjang gelombang sama dengan H dalam kurung M kali V. Nah, ini untuk yang konstanta Planck kita dapatkan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi untuk massa dari proton itu sudah diketahui 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram dan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini berarti kita masukkan yang A, jadi 10 pangkat 3 M per S. Jadi didapatkan 4 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, sedangkan untuk yang kalau misalnya kecepatan 1.000.000 M per S berarti bedanya cuma di kecepatannya 10 pangkat 6. Nah, jadi kita bisa tambahin aja untuk pangkatnya ini min 10 kan karena dia dibagi jadi min 13. Nah, oke. Untuk materi yang saya jelaskan mengenai gejala kuantum itu sudah selesai. Nah, di sini saya bisa lihat kalau untuk materi ini, khususnya untuk yang gejala kuantum ini, mungkin agak saling berkaitan satu sama lain. Jadi, kalian atau teman-teman yang mau belajar mengenai gejala kuantum ini perlu menguasai atau menghafal sedikit rumus, karena yang rumus satu sama yang lainnya itu berhubungan. Nah, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan materi yang tidak sesuai atau masih kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.